بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية الإسلام، تحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini, di tengah kesibukan aktivitas kita, sisa-sisa tenaga aktivitas kita seharian, sejenak kita luangkan waktu sebagai aplikasi amaliyah kita atau ibadah taqarrub kita kepada Allah dengan kita bertalabul ilmi, yang kita mengkaji, mempelajari kitab Minhajul Muslim. Kita masih sampai di bab akhlak madmumah, yaitu akhlak yang tercela. Kita sampai di pembahasan bahaya sifat riya. Sudah kita bahas sebelumnya, ada 3 kata yang hampir sama tapi memiliki makna yang berbeda. Ada namanya riya, ada namanya sum'ah, ada namanya pamer. Masih ingat bedanya? Riya, sum'ah, pamer. Kalau riya itu apa? Memperlihatkan ibadah yang sedang dikerjakan, itu namanya riya. Jadi riya itu apa? Memperlihatkan amalan yang sedang dikerjakan. Sedangkan kalau sum'ah itu membicarakan sesuatu ibadah yang sudah dikerjakan. Dua-duanya sama ranahnya ke syirik kecil. Riya memperlihatkan ibadah yang sedang, kalau sum'ah memperdengarkan ibadah yang sudah pernah dikerjakan. Kalau pamer, apa kelak pamer? Memperlihatkan keberhasilan duniawi. Jadi kalau pamer itu tidak masuk kategori ibadah. Jadi dengan memposting rumah baru, riya apa pamer? Masuk kategori syirik apa sombong? Sombong. Jadi tidak, orang memposting rumah baru, memposting mobil, itu tidak mengurangi ibadah yang sedang dikerjakan. Kalau riya menghilangkan pahala dari satu ibadah yang sedang dikerjakan, itu yang disebut dengan riya. Jadi ada satu ancaman nyata dari hadis riwayat Imam At-Tabrani an Ibni Abbas. Hadis bersumber dari Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dia berkata, inna fi jahannam lawadiya, sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu sendiri ada wadiya, ada lembah. Ada banyak versi nama lembah di sini ya. Ada yang mengatakan lembah Al-Ghai. Lembah ini berada di dalam neraka jahanam. Kemudian tasta'idu jahannamu min dhalikal wadi fi kulli yaumin.
tasta'idu, neraka jahanam itu sendiri meminta kepada Allah perlindungan dari lembah itu. Saking besarnya atau saking dahsyatnya lembah ini, neraka jahanamnya sendiri minta perlindungan kepada Allah. Bahkan sehari kulla yaumin arba'mi'ata marrah, minta perlindungan kepada Allah setiap hari 400 kali. Ibaratnya apa? Neraka jahanam aja angkat tangan nih gitu. Saking apanya? Saking dahsyatnya siksaan ini. Kemudian u'iddu dzalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammad, ini yang paling berada. U'idda dzalika, disediakan itu atau disiapkan lembah itu bagi umat Nabi Muhammad yang mura'in, yang punya sifat riya. Kemudian siapa itu yang terancam? Yang pertama, lihamili kitabillah, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, tapi tujuannya bukan dalam rangka mencari ridho Allah, hanya agar disebut dengan apa? Hafid ataupun Al-Qurra ataupun Qari. Orang yang menghafalkan Quran kalau salah niat itu jauh lebih dahsyat daripada orang yang tidak hafal Quran. Yang kedua, walil musaddiqi fi ghairi dzatillah. Yang kedua, orang yang bersedekah tapi tujuannya bukan dalam rangka mencari ridho Allah. Kan banyak orang sedekah, Pak. Bahkan yang lagi viral itu. Viralnya apa itu? Haji Her itu Pamekasan, Madura ini. Beliau ngomong di YouTube-nya itu apa? Saya membantu waktu apa? Pilgub Jawa Timur habis 38 miliar. Dan saya nggak minta apa-apa, murni sedekah. Itu subhanallah. Iya. Makanya jadi kan, yang didukung kan yang sekarang jadi itu. Tujuannya apa? Agar Jawa Timur ini apa? Lebih maju. Allahu a'lam bissawab. 38 M. Itu kalau dibuat beli gorengan itu, wah, sabu jajar kok dapat semua gitu, Pak. Subhanallah, mak long sukih mang, subhanallah beliau itu. Royal juga beliau, Pak. Jadi orang yang sedekah tapi bukan untuk mencari ridha Allah. Yang ketiga, siapa yang terancam? Walil haji ila baitillah, bagi orang yang haji ke Baitullah hanya pingin mendapatkan gelar Pak Haji. Dan yang terakhir, wal khariji fi sabilillah, bagi orang yang berjihad di jalan Allah yang hanya pingin mendapatkan gelar pahlawan. Apa ancaman riya? Nih kita bahas ancamannya. Yang pertama, riya itu lebih berbahaya bagi orang muslim daripada fitnah Dajjal itu sendiri. Padahal di antara fitnah yang paling besar itu apa? Dajjal. Semua para nabi dan rasul kata Nabi, semua para rasul kata Rasulullah memperingatkan atau memberi peringatan kepada kaumnya tentang fitnah Dajjal. Ini saking kuatnya fitnah Dajjal. Tapi ada yang lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Riya. Kenapa riya kok lebih bahaya daripada fitnah Dajjal? Kita lihat keterangan hadisnya. Ala ukhbirukum bima wa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi, sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal. Dia berkata, kami mau ya Rasulullah. Bala, tentu ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, yaitu syirik kecil. Apa itu? Ayyaqumar rajul yusalli fi zayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Orang yang salat biasa salatnya, tapi ketika dilihat oleh orang lain maka dia memperbaiki salatnya, maka itu disebut dengan riya. Apa? Syirik kecil. Kenapa kok lebih dahsyat daripada Dajjal itu sendiri? Ini keterangan ulama.
Kenapa fitnah Dajjal itu, riya itu lebih ditakuti oleh Rasulullah terhadap umatnya daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu hanya akan muncul satu kali di akhir zaman. Sedangkan kalau riya itu akan muncul setiap saat. Semua aktivitas ubudiyah kita itu pasti syaitan akan datang untuk memperlihatkan seolah-olah kemudian ibadah itu kalau tidak diperlihatkan kurang afdal. Makanya orang berangkat umrah saja itu seminggu sebelumnya itu sudah posting. Mulai dari apa? Manasik. Alhamdulillah, manasik. Semoga lancar. Udah. Kemudian pulang, nanti sampai rumah kan pulang dari manasik dapat koper, diposting. 2 koper yang aku rindukan. Terus begitu, Pak. Makanya yang disiapkan pertama itu apa? Power bank. Takut kehabisan baterai di saat momentum. Makanya ketika waktunya tawaf, harusnya kan tawaf itu, rukun tawaf itu apa? Memastikan Ka'bah itu berada di posisi sebelah kiri dan pandangan itu ke arah Ka'bah, tidak boleh membelakangi Ka'bah. Lah ini sibuk dengan apanya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Makanya orang yang senang mencatat sendiri amal salihnya, maka malaikat raqib tidak ikut mencatat. Iya. Kan malaikat raqib itu tugasnya mencatat amal salih. Lah wis dicatat dhewe, malaikat wis gak nulis. Kenapa? Lah aku tugasku diambil alih. Lah itu benar itu, Pak. Makanya sampai kemudian digambarkan itu di banyak ayat. Salah satunya di Al-Kahfi, ayat yang ke-104 sama 105 itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lah itu kan sindiran halus dari Allah itu. Apa kata Allah? Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah, bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amal perbuatannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang yang sia-sia amal ibadah mereka, wa hum yahsabun annahum yusiruna sun'a, dan mereka menyangka sudah berbuat sebanyak-banyaknya dan berbuat sebaik-baiknya. Maka orang yang senang mencatat sendiri amal ibadahnya, malaikat raqib tidak ikut. Makanya tugasnya malaikat raqib jangan diambil alih. Biarkan sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka dengan tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi. Tugasnya malaikat raqib apa? Mencatat amal. Dan ibu-ibu juga jangan diambil tugasnya malaikat atid. Bagian apa malaikat atid? Mencatat amal buruk, membongkari HP chatnya suami. Itu tugasnya malaikat apa? Atid. Gak usah diambil alih, biarkan sudah. Itu loh, sopuai si TV ambil. Istrinya juga sama, suami itu. Bojone, iki sapa tukang galon kok terus TV Nah, tukang galon tiba-tiba apa? Mas Bambang mungkin. Atau Mas Joko lah itulah. Atau Mas Joni. Enggak, artinya apa? Itu tugasnya siapa? Biarkan malaikat atid cek punya pekerjaan. Kalau semua diambil alih, nanti ketika kita dihisab oleh Allah, dikasih catatannya sama malaikat raqib. Ini ya Rabb, catatan hambamu yang namanya ini. Dibuka oleh Allah. Lah kok putih kabeh, Mas? Kok nggak ada tulisannya? Apa jawabannya? Loh dicatat dewi ya Rob. Saya gak nyatet.